괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Baik, jadi kita di sini akan mendeskripsikan apa sih pencemaran air itu dan contoh salah satu dari pencemaran air yaitu sungai yang kotor. Mari kita simak tentang pencemaran air yang kotor. Pencemaran air adalah masalah yang sering kali terlihat dan terjadi. Contohnya di belakang ini seperti sungai. Masalah air biasanya menyebabkan kesehatan bagi manusia dan lingkungan. Definisi air itu sendiri adalah pencemaran air adalah masuknya zat atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air turun sehingga tidak sesuai lagi dengan baku mutu air yang telah ditempatkan. Jenis pencemaran air. Pencemaran air berdasarkan sumber pencemaran. 1. Pencemaran air domestik. Yang kedua, pencemaran air fisik. Yang ketiga, pencemaran air kimia. Yang keempat, pencemaran air biologi. Limbah pencemaran air. Yang pertama 1. Limbah rumah tangga. Yang kedua limbah industri. Yang ketiga limbah pertanian. Yang keempat limbah pertambangan sampah. Dan yang kelima penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Penyebab utama dari pencemaran air. Limbah dari berbagai sumber mencemari air dan membuatnya tidak layak digunakan. Dampak pencemaran air sendiri adalah 1. Gangguan kesehatan pada manusia, kematian biota air, pencemaran lingkungan, dan bencana alam. Solusi pencemaran air: pengolahan limbah, pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pengolahan sampah yang baik, penerapan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat. Sudah. Pencemaran tanah adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam tanah yang mengakibatkan berubahnya kualitas tanah. Oke, selanjutnya ada penyebab pencemaran tanah. Yang pertama ada aktivitas industri. Limbah industri yang dibuang sembarangan. Yang kedua ada sampah rumah tangga. Contohnya sampah plastik, elektronik, dan bahan kimia. Dan yang ketiga ada kegiatan pertanian. Contohnya penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Yang terakhir ada kebocoran tangki, penyimpanan bahan bakar, bensin, solar, dan minyak tanah. Dampak pencemaran tanah salah satunya yaitu menurunkan kesuburan tanah, dan yang kedua membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Yang ketiga adalah menyebabkan banjir. Upaya menjaga mengolah limbah industri dan rumah tangga dengan benar sebelum dibuang ke lingkungan, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi menggunakan bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar ramah lingkungan, penghijauan, menanam pohon di area pencemaran. Udara yang kita hirup setiap hari ternyata tidak selalu bersih. Pencemaran udara menjadi menakutkan di era modern ini, membawa dampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Mari kita pahami lebih dalam tentang pencemaran udara, mulai dari penyebab, jenis, dampak, hingga solusi untuk mengatasinya. Sebelumnya, mari kita pelajari apa sih itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah tercampurnya zat-zat berbahaya ke dalam atmosfer yang melebihi batas normal, sehingga mengganggu kesehatan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan lingkungan. Baik, selanjutnya ada definisi dan penyebab. Untuk definisi, pencemaran udara adalah tercampurnya zat-zat berbahaya ke dalam atmosfer yang melebihi batas normal, sehingga mengganggu kesehatan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan lingkungan.
Untuk penyebabnya, yang pertama aktivitas manusia, 2 asap kendaraan bermotor, 3 asap industri, 4 pembangkit listrik, 5 pembakaran sampah, 6 aktivitas pertanian, 7 fenomena alam, 8 letusan gunung berapi, 9 kebakaran hutan, dan 10 badai debu. Selanjutnya jenis-jenis pencemaran udara berdasarkan polutan. Yang pertama, pencemaran udara primer. Polutan langsung dikeluarkan ke atmosfer, contohnya seperti asap kendaraan. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Polutan terbentuk dari reaksi kimia di atmosfer, contohnya kabut asap. Berdasarkan tempat. Yang pertama, pencemaran udara luar ruangan. Terjadi di luar ruangan, contohnya asap kendaraan di jalan raya. Yang kedua, pencemaran udara dalam ruangan. Terjadi di dalam ruangan seperti asap rokok. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara. Ada dampak kesehatan, gangguan pernapasan, penyakit jantung, kanker, gangguan pada sistem reproduksi dan perkembangan janin. Dampak lingkungan ada hujan asam, efek rumah kaca, pemanasan global, penipisan lapisan ozon. Solusi mengatasi pencemaran udara. 1. Upaya pemerintah menetapkan regulasi yang ketat, menerapkan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, upaya individu beralih ke transportasi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan energi, menanam pohon, berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan. Pencemaran. Lanjut aja. Nomor 1, mengolah limbah industri dan rumah tangga dengan benar.